Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali kita ketemu di online Bible Study. Malam ini adalah temanya tentang Kitab Rut. Kitab Rut ini tentu saja hanya sekali pertemuan selesai. Setelah itu, Rabu depan kita akan lanjutkan dengan Kitab 1 Samuel. Pastikan Bapak Ibu mengikuti terus agar lengkap kita mengeksplorasi Alkitab. Sekarang mari kita tundukkan kepala, kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami punya kesempatan untuk belajar, untuk mengenal Engkau lebih jauh, untuk belajar kebenaran, sehingga hidup kami diubahkan oleh karenanya. Mohon berkati setiap kami yang mendengar, baik yang online maupun yang nanti mengikuti melalui YouTube, agar kami semua boleh mengerti dengan benar. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi malam ini kita akan masuk ke dalam Kitab Rut. Saya beri tema nenek moyang Mesias. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Ya. Jadi kalau kita sampai pada Kitab Rut, nama Rut ini berkaitan dengan huruf Ibrani atau nama Ibrani Rut, yang berarti persahabatan. Jadi pertemanan artinya Rut itu. Dan penulis Kitab Rut ini tidak ditulis di dalam Alkitab, sehingga tidak ada yang tahu. Beberapa orang atau teolog mengatakan kemungkinan Samuel, bisa saja. Tetapi berdasarkan data-data internal, kalau kita baca terus gitu, nggak mungkin Samuel yang menulis. Jadi siapa sebenarnya? Kita tidak tahu. Ditulis setelah periode hakim-hakim. Tetapi kisahnya adalah tentang Rut di masa hakim-hakim, di zaman hakim-hakim. Yaitu sekitar 1100 sebelum Masehi. Ini sekitar ya Bapak Ibu ya. Nah, kisahnya terjadi di masa kelam Israel. Kita sudah belajar di sesi yang lalu bahwa di zaman hakim-hakim Israel belum mempunyai raja, sehingga setiap orang berbuat sesuai keinginannya, apa yang baik menurut pemandangannya sendiri. Dan seringkali yang diperbuat adalah jahat di mata Tuhan. Jadi kisahnya Rut ini ada di zaman itu. Nah, yang pasti kisah ini terjadi jauh sebelum Raja Daud, sudah pasti. Kenapa? Karena Rut nenek moyangnya Raja Daud. Ya, itu sekilas tentang Kitab Rut. Nah, Rut dari pasalnya yang pertama sampai pasal pertama ayat 1 sampai 6. Ya. Itu kita bisa membaca. Jadi kejadiannya adalah pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ketika itu terjadi kelaparan ketika zaman para hakim. Lalu pergilah Elimelek, yaitu orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, beserta istrinya yang namanya Naomi, dan kedua anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Karena di Israel terjadi kelaparan hebat, mereka pindah. Kemana? Ke Moab. Moab itu kalau zaman sekarang Yordan. Ya. Nah, kemudian mereka tinggal di Moab. Setelah tinggal di Moab, Elimelek mati rupanya. Naomi menjadi janda. Naomi mengambil 2 perempuan Moab sebagai menantu. Namanya Orpa dan Rut. Jadi sebenarnya Orpa dan Rut ini adalah perempuan Moab, bukan perempuan Israel. Dijadikan menantu oleh Naomi. Ya. Setelah 10 tahun Mahlon dan Kilion mati. Jadi cuma 10 tahun setelah menikah mati Mahlon dan Kilion ini. Sehingga Orpa dan Rut menjadi janda juga. Jadi
sekarang yang hidup Naomi dan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Jadi 3 orang janda. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, seorang janda di zaman itu hidupnya akan sulit. Mengapa? Karena semua warisan tidak jatuh ke tangan istri. Semua warisan jatuhnya ke tangan saudara, kerabat laki-laki. Akibatnya janda-janda pasti miskin dan susah hidupnya. Itulah sebabnya di kitab Taurat diatur mengenai janda-janda supaya mereka bisa hidup. Ya. Nah, jadi banyak hukum Tuhan juga tentang keadilan sosial juga, tentang bagaimana ekonomi itu diratakan, pemerataan ekonomi. Sebenarnya begitu. Jadi persepuluhan dan sebagainya, persembahan sebagainya itu sebagai pemerataan sebenarnya. Tahun Yobel kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu ya. Nah, cuma banyak sekali penggunaan yang salah zaman sekarang. Ya. Nah, sampai suatu hari kelaparan di Israel selesai. Lalu Naomi memutuskan mau pulang ke Israel. Mengapa? Karena Elimelek sudah mati, Mahlon, ya, 2 anaknya Mahlon dan Kilion mati. Naomi ini hidupnya menyedihkan loh, Bapak Ibu. Suami mati, anaknya kedua laki-laki mati, tinggal menantunya, semuanya janda, hidupnya jadi susah, ya. Mendengar di Israel sudah selesai kelaparan, Naomi merencanakan mau pulang ke Israel. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekilas tentang Moab, karena mantunya Naomi ini kan orang Moab, perempuan Moab. Ya, Orpa dan Ruth tadi. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, Moab itu adanya di sini. Moab itu ini. Daerah Moab tuh di sini. Ya, ini Moab. Nah, dari Moab mengadakan perjalanan pulang balik ke Bethlehem. Ini Bethlehem. Ya. Jadi dulu waktu di Bethlehem terjadi kelaparan, Naomi dan suaminya pindah ke Moab. Tapi setelah di Israel pulih, di Moab sulit hidupnya, kembali lagi ke Bethlehem. Nah, ini letaknya Moab, Bapak Ibu. Jadi di sebelah timurnya Laut Mati. Nah, Moab ini itu menurut catatan Alkitab adalah keturunan Lot, orang Moab itu. Bisa dibaca di Kejadian pasal 19 ayat 30 dan 37. Jadi tidak termasuk bangsa Israel, Moab itu. Ya. Bahkan dianggap musuh oleh Israel. Moab ini dianggap musuh. Coba kita baca Ulangan 23 ayat 3 sampai 6. Ulangan 23 ayat 3 sampai 6. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Kalau Bapak Ibu ikutin sesi yang lalu, Israel pernah menuju ke Kanaan, umat Israel, tapi mau lewat Moab ditolak. Ya. Jadi, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram, Mesopotamia, melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Di sesi-sesi yang lalu kita pernah membahas tentang Bileam ya. Seorang tukang tenung, tukang sihir. Bukan nabi Bileam itu. Itu nabi pagan. Jadi sebenarnya tukang tenung. Nah, itu disewa oleh Raja Moab ketika itu untuk mengutuk Israel. Ya. Itu. Jadi di ayat ke-6 bahkan begini. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Jadi Moab ini musuh Israel. Cuma di zaman Ruth ini hidup, rupanya sudah tidak bermusuhan atau minimal reda. Sehingga Ruth bisa pulang ke Bethlehem ikut mertuanya, Naomi.
Dan orang Israel melihat ada perempuan Moab tidak masalah. Rupanya ini sedang damai-damainya gitu, bukan sedang perang. Dan bangsa Moab menyembah berhala, saudara. Jadi menyembah berhala, ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tur ke Israel dan menginap di sekitar Laut Mati ini, ya, saya pernah sekali menginap di pinggiran Laut Mati. Pagi hari jam 5 pagi saya bangun, saya ngambang di Laut Mati ini karena nggak bisa tenggelam, tidur aja kayak di bantal gitu, di air itu, ngambang. Ya, itu melihat di kejauhan dataran tinggi Moab, di kejauhan. Nah, itu bisa sambil tiduran di Laut Mati ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Di ayat 7 sampai 22. Ini tragis loh Bapak Ibu. Ya, Rut mulai 7. Maka Naomi dan kedua menantunya berangkat. Ketika ada dalam perjalanan di tengah jalan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Naomi menawarkan menantunya supaya semua pulang ke rumah ibunya. Kasihan. Ikut Naomi pulang ke Israel nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Naomi sudah tua, nanti kamu malah susah. Ini kisah tragis juga ini. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Naomi berkata kedua menantunya ini baik juga rupanya. Ya, ini Naomi beruntung juga dapat menantu yang baik-baik. Nah, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Kedua menantunya ini dicium oleh Naomi, kamu pulang aja, ikut aku susah. Tapi mereka menangis dengan keras. Rupanya kedua menantunya ini mengasihi, sangat mencintai mertuanya. Ya. Mereka berkata begini, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Bapak Ibu perlu tahu ya, kalau di zaman itu seorang suami mati, maka suami pengganti adalah adiknya suami itu. Dan seterusnya, kerabatnya pokoknya. Makanya Naomi berkata begitu, tidak akan ada lagi yang kulahirkan untukmu laki-laki. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak, masa kamu mau nunggu sampai anak itu dewasa? Kan lama sekali itu. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, kata Naomi. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Ya, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Mereka nangis, berpelukan nangis. Lalu Orpa minta izin mau pulang. Diciumnya mertuanya. Si Orpa ini baik juga meskipun dia pulang ya. Bukan berarti jahat, enggak. Nah, tetapi Naomi istimewa. Maksud saya Rut istimewa. Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi sekali lagi, telah pulang iparmu itu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ini yang luar biasa. Perhatikan kata-katanya Rut. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan kata-katanya Rut di ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab, nah ini dia. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku,
dan Allahmu lah Allahku. Ini luar biasa ini. Ruth ini kan orang Moab ya, perempuan Moab. Perempuan Moab tentu tahu mereka punya banyak Allah, dewa yang disembah. Tapi ia bisa berkata begini, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Di mana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu slide-nya. Ya. Jadi Ruth berkeras untuk tetap ikut Naomi. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Akhirnya sampai ke Bethlehem. Naomi dan Ruth. Ya. Naomi minta orang-orang menyebutnya Mara. Orang-orang ketika Naomi masuk, seluruh kota gempar. Itu Naomi bukan, gitu. Tapi Naomi bilang, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Bapak Ibu masih ingat kata Mara? Di sesi-sesi yang lalu di kitab Keluaran ada sumur yang namanya Mara. Apa artinya? Pahit. Sebutlah aku Mara, pahit, sebab hidupku penuh kepahitan, kesusahan. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya. Ya. Ketika sampai di Bethlehem, itu musim menuai jelai. Lagi musim menuai jelai. Jelai itu adalah makanan pokok, tapi yang murah. Kalau yang mahal itu gandum. Nah, jadi kalau orang miskin biasanya makan jelai. Jelai juga untuk makanan ternak juga sih. Ya. Nah, ketika Naomi dan Ruth sampai di Bethlehem, lagi musim menuai jelai. Kita lanjutkan. Ya. Nah, Naomi ini luar biasa loh, saudara. Ketika sampai di Israel tentu mereka tidak punya apa-apa. Ya. Maka Ruth minta izin kepada Naomi untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang penyapit-penyapit di tanah milik Boas. Jadi Boas mempunyai pegawai, pekerja untuk menyabit jelai atau gandum, ya. Nah, Naomi ingin memungut bulir-bulir yang jatuh. Itu ceritanya, ya. Praktek ini diatur menurut Imamat 19 ayat 9. Kita baca dulu ya. Imamat 19 ayatnya yang ke-9. Ini hukum Tuhan ini, Tuhan yang mengatur. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi ketika menyabit, gak boleh sampai habis. Ketika jatuh, gak boleh diambil. Kenapa? Itu untuk para janda. Hebat ya, hukum Tuhan. Jadi harusnya tidak ada orang yang tidak bisa makan. Nah, di ayat 23 sampai di pasal 23 ayat 22, coba kita lihat apa Bu. Ini ya. Firman Tuhan ya. Sama sih. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bagi siapa? Bagi orang miskin, orang asing, para janda, itu. Jadi kita mengerti ketika membaca kitab Ruth, mengapa Ruth mau memungut bulir-bulir. Memang itu praktik zaman itu. Ya. Nah, jadi di Ulangan 24 ayat 19 sampai 22 juga sama. Kisahnya begitu, ya. Itu juga berlaku untuk kebun anggur. Nah, Boas adalah seorang yang kaya raya
dan masih kerabat dari Elimelek. Jadi Naomi punya suami kan Elimelek, mati. Nah, saudaranya Boas ini saudaranya Elimelek, ya. Boas memperhatikan Ruth yang sangat rajin bekerja. Dia lihat Ruth ini memungutin yang jatuh-jatuh itu, ya. Dari pagi sampai malam tidak istirahat sedikit pun. Wah, luar biasa ini. Si Boas memperhatikan Ruth. Lalu Boas mengajak bicara Ruth. Boas berpesan kepada Ruth agar memungut di ladangnya saja. Kamu gak usah memungut di ladang orang lain, di ladangku saja aman. Nanti kalau di ladang orang lain, kamu diganggu para laki-laki dan sebagainya. Nah, jadi di ladangku saja. Gitu. Ruth sangat berterima kasih meskipun ia tahu bahwa ia bukan perempuan Israel. Ini luar biasa loh. Boas ini tidak membedakan. Ruth, ia padahal tahu ini perempuan Moab. Tapi ia perlakukan dengan baik. Bahkan Boas memperlakukan Ruth lebih istimewa dibandingkan yang lain. Diajak makan bersama, diberi gandum, dan boleh memungut berkas-berkas yang jatuh tadi itu lebih lagi. Ya, rupanya Boas kelihatannya tertarik dengan Ruth. Bahkan dengan sengaja para pekerja diperintah Boas untuk menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai agar diambil oleh Ruth. Jadi ketika manen, sengaja jatuhin sedikit-sedikit gitu buat Ruth. Kelihatannya Boas ini memang memperhatikan Ruth lebih ya. Mungkin tertarik juga sih. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, hasilnya Ruth mengumpulkan jelai sampai petang sebanyak kira-kira seeva. Sekitar 22 liter banyaknya. Banyak sekali, saudara. 22 liter itu sangat banyak. Coba aja 22 liter beras. Ya, banyak. Nah, setelah mendengar bahwa menantunya itu memungut sisa-sisa jelai di ladang Boas, ia menjelaskan, Naomi langsung timbul harapannya. Dia ingat, Boas itu kan masih kerabat. Jadi seorang kerabat pasti memiliki hak untuk menebus. Istilahnya menebus, Bapak Ibu, Saudara. Artinya kalau Naomi ditinggal mati suaminya, maka kerabat suaminya bisa menggantikan posisi suaminya. Begitu. Nah, menebus di sini artinya mengambil tanggung jawab. Ini juga diatur di dalam peraturan Taurat. Itulah perkawinan Levirat. Masih ingat di Perjanjian Baru? Ketika Tuhan ditanya oleh orang Farisi bahwa kalau suaminya perempuan ini mati digantikan adiknya, adiknya mati digantikan adiknya lagi dan seterusnya. Nanti di surga siapa yang jadi suaminya? Masih ingat nggak saudara itu? Nah, itu latar belakangnya ini. Semua ada latar belakangnya. Jadi Naomi ingat Boas adalah kerabat suaminya. Berarti bisa menebus nih. Menebus itu menggantikan posisi suaminya. Ya. Nah, jadi mengambil sebagai istri. Oke, kita lanjutkan. Ya. Naomi menyampaikan rencananya agar Ruth mendekati Boas. Naomi kan sudah tua. Dia sodorkan Ruth. Dan Ruth taat kepada mertuanya. Ruth baik. Ini menantu yang sangat baik. Ruth menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sebelah kakinya. Banyak orang tidak mengerti. Orang pikir Ruth sedang merayu Boas masuk ke dalam selimutnya. Bukan. Ini membuka selimut di kakinya saja, lalu Ruth membaringkan di sebelah kakinya. Itu adalah praktek zaman itu. Bahwa itu artinya seorang kerabat mau nggak bertanggung jawab mengambil posisi seorang penebus. Itu artinya, ya. Itu artinya lambang bahwa Ruth sedang minta perlindungan dari kerabat, seorang kerabat. Nah, kerabat ini disebut kerabat penebus. Kerabat yang memiliki hak untuk menebus para janda ini, ya.
Nah, Boas menerima baik apa yang dilakukan Rut. Itu ayat 11-nya. Coba kita periksa ya. Rut pasal 3 ayat 11. Boas berkata begini, "Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Rut ini seorang perempuan baik-baik. Jadi itu bukan sedang merayu Boas, bukan. Itu praktek zaman itu. Makanya kalau kita baca Alkitab jangan pakai pikiran sendiri. Harus mengerti latar belakangnya. Ya. Tapi begini. Boas berkata begini di ayat 12. "Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku." Rupanya ada yang lebih senior, kerabatnya Elimelek ini, yang harus dia dulu yang memutuskan. Jadi Elimelek punya kerabat dekat, mau nggak dia menebus? Kalau nggak mau baru turun ke bawahnya lagi, yaitu Boas. Nah, aturan hukum di zaman itu begitu. Nah, di ayat 13, Boas berkata begini, "Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baiklah, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau." Boas luar biasa ini. "Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi akhirnya Rut tidur di situ sampai pagi. Tapi bukan bergaul dengan Boas, tidur sendiri ya. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia. "Sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Jangan sampai begitu, nanti jadi sandungan padahal tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi lalu Rut pulang diberi oleh-oleh ya, diberi jelai 6 takar untuk Rut. Nah, ini kisah roman yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, Rut nurut sekali sama mertuanya, ya. Oke. Jadi konsep kerabat penebus ini sesuai dengan Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Kerabat penebus, Saudara. Apa itu? Jadi kerabat penebus adalah seorang kerabat atau saudara yang secara sukarela mengambil tanggung jawab untuk menikahi istri kerabatnya yang suaminya mati. Hukum ini termuat di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Ya. Sukarela loh. Kalau nggak mau, nggak bisa dipaksa juga. Tetapi Naomi tidak memiliki anak laki-laki lain lagi. Semuanya sudah mati. Jadi kerabat terdekatlah yang dapat menggantikannya. Menjadi seorang kerabat penebus, yaitu menikahi janda itu. Jika kerabat terdekat menolak untuk menjadi kerabat penebus, maka kerabat terdekat berikutnya yang akan ditawarkan untuk menjadi kerabat penebus. Nah, inilah yang terjadi dengan Boas. Jika tidak ada kerabat yang mau tanggung jawab, maka sang janda akan hidup dalam kemiskinan seumur hidupnya. Karena warisan tidak jatuh ke istri, tetapi ke kerabat terdekat laki-laki. Begitu, ya. Begitu Bapak Ibu, Saudara. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, akhirnya Boas mengambil Rut sebagai istri. Mengapa? Karena kerabat terdekat yang lebih berhak menolak untuk menebus. Maka Boas adalah kerabat terdekat berikutnya. Dan ia bersedia mengambil tanggung jawab itu. Lalu Rut menjadi istri Boas dan melahirkan seorang anak laki-laki. Rut melahirkan anak untuk Naomi. Untuk Naomi. Jadi makanya orang-orang
menyampaikan selamat kepada Naomi. Coba Rut pasal 4 ayatnya yang ke ayat 14. Saya bacakan ya. Sebelumnya itu Rut melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ayat 14-nya begini. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ini untuk Naomi, tapi yang melakukan Rut, ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kata-katanya. Naomi dicatat di Alkitab sebagai perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Naomi ini luar biasa, menantu yang luar biasa. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Naomi yang mengasuh, ya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Raja Daud. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi rupanya melalui kisah ini lahirlah Obed yang ayahnya Isai, yang ayahnya Raja Daud. Jadi kalau orang membaca kitab Rut ini bingung, ini cerita apa sih? Cuma drama biasa gitu. Tidak. Ada tujuannya rupanya. Ya. Ini adalah silsilah Raja Daud. Ya. Bapak Ibu tentu ingat, kita sudah bahas Tamar dan Yehuda. Waktu itu memiliki anak yang namanya Peres. Kemudian Peres memiliki anak Hezron, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, barulah Boas. Jadi Boas ini keturunan dari Yehuda dan Tamar. Dan kita tahu Tamar adalah perempuan Kanaan, ya. Nah, barulah Boas dan Rut menikah, punya anak Obed, kemudian Isai, dan juga Daud. Jadi rupanya tujuannya ingin menunjukkan bahwa ini loh kisah silsilahnya Raja Daud, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lebih jauh lagi, rupanya ini tentang Mesias. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Perjanjian Lama, itu sebenarnya cuma satu yang ditunggu-tunggu, yaitu kedatangan Mesias, lahirnya Mesias, untuk memenuhi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, Proto-Evangelion, yang sudah kita pernah bahas dulu, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih baru ikut online Bible Study, saya sarankan untuk mengikuti dari Kejadian, ya. Terlambat dong Pak, nggak ada yang terlambat untuk belajar Alkitab. Jadi mulai dari Kejadian sesi 1 dan ikuti terus setiap Rabu yang paling baru. Nanti nyambung akhirnya, ya. Nah, coba perhatikan baik-baik di silsilah ini. Dimulai dari Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak memiliki anak Yakub. Yakub memiliki anak, salah satunya Yehuda. Nah, Yehuda inilah yang menikahi Tamar, lalu punya anak Peres dan Zerah. Nah, melalui Peres inilah yang lalu lahir Salmon, ya. Yang Salmon menikah dengan Rahab. Masih ingat ya di sesi yang lalu, ya. Lalu punya anak Boas akhirnya, ya. Nah, jadi dari Rahab pelacur di Yeriko itu Boas anaknya. Nah, Boas menikah dengan Rut, barulah silsilah ini terus
sampai lahirnya Raja Salomo dan seterusnya. Akhirnya sampai ke Sang Mesias, yaitu Yesus. Nah, coba perhatikan. Sebenarnya darah yang mengalir di Israel itu juga bukan darah Israel murni. Mengapa? Sudah berkali-kali kawin campur. Tamar adalah perempuan Kanaan. Jadi Peres dan Zerah ini adalah campuran antara Yehuda dan perempuan Kanaan. Ini campuran ya. Jadi Salmon pun sudah campuran. Campur lagi dengan perempuan Kanaan lagi, Rahab. Ketika memiliki anak Boas, campur lagi dengan perempuan Moab. Jadi sebenarnya darah yang mengalir di bangsa Israel ini sudah tidak murni juga. Sudah tidak murni keturunan Yakub atau Yehuda. Sudah campur dengan perempuan Kanaan dan perempuan Moab. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi hikmat apa yang kita dapat dari kitab Rut ini? Yang pertama, kesetiaan Rut membuahkan berkat. Rut adalah menantu yang tidak biasanya. Ia menantu yang luar biasa. Ia taat pada mertuanya. Tidak seperti menantu-menantu zaman sekarang. Di mana-mana menantu ribut sama mertuanya. Dan menantu itu selalu perempuan dan mertuanya juga perempuan. Kalau saudari ada yang mendengar pendalaman Alkitab ini, jadilah menantu yang baik. Jadilah seperti Rut. Makanya Tuhan akhirnya pilih Rut untuk melahirkan Mesias. Ya. Jadi jangan dari dulu selalu saja menantu berantem dengan mertuanya. Selalu ada. Nah, saya cuma mau ingatkan, hidup cuma satu kali. Jadilah menantu yang baik sehingga Tuhan berkenan. Itulah Rut, ya. Rut sangat berbakti kepada mertuanya, seorang menantu yang ideal. Kalau menantu yang gak ideal sudah ditinggal juga. Ngapain ikut Naomi? Udah tua juga gak punya apa-apa lagi. Ya. Nah, yang bisa kita petik lagi hikmatnya adalah Tuhan tidak membeda-bedakan suku Israel dan suku lain. Rut adalah perempuan Moab. Nah, ya. Jadi di dalam darah umat pilihan ternyata mengalir darah Kanaan dan Moab, saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan sengaja. Jadi tidak membeda-bedakan suku bangsa. Tidak membeda-bedakan juga strata ekonomi. Rahab seorang pelacur. Ya. Nah, Rut tidak punya apa-apa juga. Perempuan Moab. Boas adalah orang yang bertanggung jawab dan taat terhadap hukum Taurat. Ini Boas yang luar biasa. Hidup Naomi yang pahit ternyata dipakai Tuhan loh untuk melahirkan Raja Daud dan kelak Mesias. Makanya kalau kita sekarang hidupnya ada yang pahit di antara kita, tetap jangan jatuh dalam dosa. Sebab melalui hidup yang pahit, siapa tahu itu perencana Tuhan untuk melahirkan suatu tokoh yang hebat kelak. Ya, yang mau dipakai Tuhan. Rut tentu tidak menyadari bahwa lebih dari 1000 tahun kemudian di kota yang sama loh, Bethlehem, melalui keturunannya akan lahir Sang Mesias. Rut mana tahu? Rut kan memungut jelai itu di Bethlehem, di sekitar Bethlehem minimal. Nah, 1000 tahun kemudian, lebih dari 1000 tahun kemudian di daerah yang mirip-mirip di Bethlehem, lahirlah Mesias. Bukan lahirlah Mesias. Bahkan si malaikat turun ke padang gembala. Ya. Memberitakan kelahiran Sang Mesias. Seperti Rut yang tidak menyadari bahwa ia dipakai Tuhan untuk melahirkan keturunan Raja Daud, bahkan Mesias, ada tujuan besar dalam hidup Rut. Demikian juga kita harusnya. Ya, saudara.
kita harus tetap setia melakukan bagian kita. Siapa tahu ada rencana Tuhan yang sangat besar melalui hidup kita, melalui keturunan kita kelak, atau bahkan melalui hidup kita. Jadi jangan anggap remeh kalau hidup kita kelihatannya biasa-biasa saja sekarang. Rabu depan kita akan melanjutkan ke kitab 1 Samuel. Ya, Samuel itu hakim yang terakhir, saudara. Tidak banyak orang yang tahu. Padahal Samuel itu adalah hakim yang terakhir. Bukan Simpson, Samuel. Ya, jadi dari kitab Rut ini kita sebenarnya mendapatkan banyak hal. Tapi yang terutama adalah begini. Jika sekarang kita hidup susah, tetap jangan buat dosa. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jika kita biasa-biasa saja, mungkin Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Di masa depan kita dipakai Tuhan luar biasa. Bisa. Atau keturunan kita yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Makanya jangan buat salah. Makanya belajarlah hidup kudus. Belajar firman yang lengkap. Agar semakin hari hidup kita semakin berkenan bagi Tuhan. Ya. Jangan anggap enteng, saudara, belajar Alkitab. Semua itu akan mengubah kita, akan membuat kita mengerti kebenaran. Banyak orang ternyata tidak bisa membaca Alkitab dengan benar. Membaca Alkitab cuma sepotong-sepotong, ayatiah, tidak konteks, sesuai konteks, bahkan tidak Alkitabiah. Mari kita belajar. Saya berharap melalui online Bible Study ini, kita semua bisa belajar secara Alkitabiah. Karena saya seorang dosen yang sering mengajar teologi sistematika. Semua doktrin saya yang mengajar di STT kita. Nah, jadi makanya kalau saya bahas menelusuri Alkitab, itu secara teologi sistematika juga. Artinya Alkitabiah. Tidak hanya berdasarkan satu ayat, tapi bahkan seluruh Alkitab. Demikian ya. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, co-host silakan. Ya, baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan klik raise hand. Baik, selanjutnya Bapak Payaman, silakan Pak. Pak Payaman, Shalom, Pak. silakan. Shalom. Shalom, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Tadi sebetulnya kalau dilihat perjalanan Naomi ke Moab dan pulang kembali, tidak hanya semata-mata sejarah. Yang menarik, Pak, kalau ditelusuri ke atas, bahwa ada 3 wanita yang akhirnya turunannya melahirkan Mesias, yaitu Tamar, Rahab, dan Ruth. Ya, benar. Maupun amoral. Ya. Sekarang pernah juga sebetulnya dari pihak lain mengomentari ini, Ya. bahwa Mesias itu nenek moyangnya ini, seperti Ya. yang tadi 3 perempuan. Ya. Memang tadi Bapak sudah memberikan hikmat secara umum, tapi kira-kira untuk lebih tajam lagi, kenapa sampai begitu 3 perempuan bisa melahirkan turunannya Mesias itu? Kira-kira apa implikasi yang kita tangkap secara lebih konkret lah. Makasih, Pak. Baik. Ini sekaligus Tuhan kita itu luar biasa, Pak. Bayangkan kalau Tuhan tidak mau dengan pelacur, tidak mau dengan orang berdosa. Waduh, nggak ada yang selamat, Pak. Semua orang berdosa soalnya. Justru ini Tuhan sedang memberi pelajaran buat kita semua. Supaya kita tidak seperti orang Farisi yang nggak mau bergaul dengan orang berdosa. Pelacur rendah. Tidak boleh. Tuhan sama asal bertobat. Rahab kan membela pekerjaan Tuhan itu. Bertobat akhirnya. Setelah selamat kan dia nggak jadi pelacur lagi, Pak, tentunya. Kita tidak tahu kenapa dia jadi pelacur. Mungkin karena janda atau bagaimana. Miskin tidak bisa makan. Jadi bukan, menurut saya dia bukan amoral. Kalau dia amoral dia nggak pilih membela itu 2 mata-mata Israel itu. Ya. Nah, jadi Tuhan sengaja itu memperlihatkan ada campuran Kanaan dan Moab.
ada campuran aja Israel begitu fanatik berat, Pak. Di luar Israel dibilang kafir, goyim, tidak pantas ketemu Tuhan, gitu. Nah, makanya Tuhan sengaja tuh silsilahnya itu kalau kita teliti, oh makanya jangan terlalu fanatik, darahmu juga darah campuran sudah, gitu loh. Jadi kalau Tuhan pilih umat Israel menjadi umat pilihan bukan karena kebaikanmu, karena Tuhan punya rencana untuk melahirkan Mesias di sana. Nah, soal keselamatan, umat pilihan belum tentu selamat. Soal keselamatan masing-masing individu. Bahkan faktanya, bangsa Israel banyak yang binasa di padang pasir karena melawan Tuhan. Yang begitu pasti tidak selamat juga. Bahkan yang sampai Kanaan banyak yang melawan Tuhan lagi. Nggak selamat juga itu. Jadi salah kalau orang bicara umat pilihan pasti selamat. Nggak juga. Perempuan Kanaan malah selamat. Rahab selamat. Rut pasti selamat. Makanya namanya ditulis di saksi-saksi iman di kitab Ibrani pasal 11. Begitu Pak Payaman. Ya, makasih Pak. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya Ibu Ingrawati, silakan Bu. Selamat malam Pak Witnyo. Selamat malam. Pak mau tanya, tapi ini di luar temanya Pak, boleh Pak? Ya boleh, silakan. Tergantung apa dulu. Ini Pak bukan pertanyaan saya, pertanyaan teman tentang adopsi anak. Gimana Iya. boleh? Oke. Ya jadi ini teman saya bilang bahwa temannya mengadopsi anak, lalu anak itu sampai besar dia nggak tahu kalau orang tua angkatnya itu bukan asli orang tuanya. Nah kemudian teman saya itu bertanya, dia tahu bahwa anak itu ada anak adopsi. Kemudian Pak, pertanyaannya katanya, berdosa nggak kalau misalnya orang tua angkat itu tidak memberitahu kepada anaknya bahwa dia bukan anak aslinya? Baik, pertanyaannya jelas. Jadi begini, kalau seseorang mengadopsi anak, bukankah itu baik? Kenapa? Karena anak itu pasti susah. Kalau nggak susah, nggak mungkin diberikan orang lain. Iya. Jadi karena susah, ditolong, diadopsi sebagai anak. Itu sangat mulia. Perbuatan itu sangat mulia, menolong kan? Nah, tapi dengan berjalannya waktu kan terjalin hubungan antara anak dan orang tua meskipun bukan darah daging. Pasti hubungan emosinya udah dekat dan anak orang tua nggak bisa dipisah lagi. Ya. Jadi menurut saya ya, tergantung situasi juga. Kalau situasi memungkinkan ya anak itu akan tahu dengan sendirinya. Kalau situasi tidak memungkinkan ya nggak usah. Untuk apa juga coba? Apa mau balik ke orang tua? Untuk apa? Hidup kita ini milik Tuhan loh. Jadi kalau kita lahir dititipkan ke orang lain atau diadopsi atau dipelihara sendiri sama orang tua, itu pun tetap milik Tuhan. Yang penting jangan jahat. Kita harus jadi anak-anak Allah dengan cara apapun. Gitu. Nggak masalah. Iya, karena Pak dia nggak masalah ya Pak. Nggak dia masalah. Takut kalau anak itu nanti tahu dia balik ke orang tua. Nggak mungkin. Kalau anak sampai begitu, itu anak durhaka itu namanya. Sudah dipelihara baik-baik. Kalaupun dia ke orang tuanya ya, emangnya masih ada emosi? Nggak ada pasti. Pasti nggak ada emosi. Pertalian emosinya nggak ada. Ya kalau dia baik sama orang tuanya ya nggak apa-apa. Baik juga kok, sama orang lain juga harus baik kok. Tapi dia nggak boleh menolak orang tua yang sudah mengasuhnya. Itu durhaka itu namanya. Begitu ya, Ibu ya. Terus Pak, ya teman saya Pak tanya, kalau dia tahu kalau itu kan anak adopsi, menurut dia apakah dia tidak memberitahu kepada orang tua itu, apakah dia berdosa katanya? Kalau dia memberitahu ke anak itu, justru dia yang berdosa, merusak itu namanya. Orang lain tahu ya diam saja, nggak usah kasih tahu. Yang ngasih tahu biar orang tuanya yang mengadopsi, kalau memang mau memberitahu. Jangan merusak hubungan orang lain. Ya, itu maksudnya. Ya. Oke. Ya, makasih Pak. Nah, Tuhan berkati. Berkati. Ya. Selanjutnya Ibu Maria, silakan Bu. Ibu Maria, silakan.
Sebentar ini. Oh ya. Pak Wignyo, saya mau tanya. Ya. Kan saya dulu itu pernah dapat kunjungan ilahi itu menurut teman saya. Gini, peristiwanya waktu itu kan saya tidur malam terus ada angin besar, terus saya melihat ini sinar yang berkilauan putih, terus saya kan ketakutan waktu itu. Terus saya telentang, saya minta tolong sama Tuhan Yesus karena saya waktu itu nggak ngerti itu Tuhan Yesus atau bukan gitu. Ya. Saya berdoa Bapa Kami berkali-kali, terus akhirnya saya sepertinya saya turun dari atas bed itu, saya melihat lingkaran putih itu menjulur tangan gini kan, ada kotak kecil bersinar, terus ditaruh di bed saya, di sandaran bed saya, terus saya ambil dengan tangan kanan saya. Terus setelah itu kan saya bertanya sama teman saya yang di Jakarta, menurut dia itu saya dapat kunjungan ilahi. Terus saya juga tanya sama anak saya, menurut anak saya juga seperti itu. Terus akhirnya saya kan merasa, maksudnya tanda tanya kan. Ya. Itu waktu itu tanggal 2 Maret tahun 2020. Terus akhirnya karena ada pertanyaan terus di kepala saya, tanggal 22 April itu saya mimpi bertemu Tuhan Yesus. Saya diajak ke taman, terus Tuhan Yesus duduk di batu hitam, melihat saya tersenyum lebar. Terus saya dengar ada suaranya begini, ini Taman Getsemani ciptaan Tuhan. Lah saya baru tahu kalau itu Getsemani. Terus akhirnya kan saya lihat di YouTube, memang waktu itu saya melihat semuanya hijau. Terus di YouTube itu kan Taman Getsemani isinya hanya rumput dengan pohon zaitun kan. Ya saya pikir ya betul itu hijau. Terus setelah itu, setelah peristiwa itu yang tanggal 28 Mei saya berjumpa lagi, tapi saya hanya tahu punggungnya Tuhan Yesus saja. Ya. Terus setelah itu kan saya sering mendapatkan suara dalam tidur. Terus pada suatu saat rumah saya itu pernah ditaruh kuasa gelap. Saya ada memberitahu suara tapi tidak lewat telinga, lewat hati saya. Jadi bunyinya begini, cabut tanaman di luar itu yang menghalangi, karena waktu itu anak saya kan mau melamar pekerjaan terus gagal gitu. Terus akhirnya saya cabut, terus ada suara lagi, bakar. Terus saya bakar, anak saya lusa itu langsung mendapatkan panggilan kerja, jadi langsung dikontrak gitu, terus malah jabatannya itu naik. Oke. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya gini, terus saya kan selalu dapat suara, umpamanya mau ada terjadi apa. Ya. Terus umpamanya kalau Tuhan itu pernah berjanji pada saya, janji gitu ya, apakah janjinya itu bisa batal ya? Oh, baik. Jadi begini, semuanya kedaulatan ada di tangan Tuhan. Oh, ya. Nah, jadi Tuhan yang putuskan apakah dibatalkan atau tidak, itu terserah Tuhan semuanya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan juga untuk memenuhi. Jadi iman yang benar itu justru begini, Bu. Kita berserah saja sama keputusan Tuhan. Iya. Kalau Tuhan beri, puji syukur, puji Tuhan. Nggak diberi juga puji Tuhan tetap, gitu. Nah itu iman. Iya. Jadi Ibu pengalamannya bagus pengalamannya. Nah tapi ke depan yang penting kita jangan cuma pengalaman juga, kitanya harus berubah. Hidup kita harus kudus, jangan pernah buat salah, jangan berhubungan sama sekali dengan okultisme. Ya. Okultisme itu apa? Okultisme itu misalnya ke dukun. Oh, enggak pernah saya sudah. Misalnya ada jimat, gitu-gitu, nggak usah itu. Dulu pernah sih. Terus yang ini sudah sama sekali saya enggak pernah. Terus menurut teman saya untuk merespon itu kan tiap pagi bangun tidur,
saya berdoa dan suruh puji-pujian. Nah, jadi saya ini sekarang melakukan itu secara kontinu, itu betul apa enggak? Ya, itu benar saja, itu ada benarnya, tetapi kurang lengkap, Bu. Kalau Gimana? Ibu mau lengkap, itu harus mengerti firman Tuhan dengan utuh dan benar. Nah, baru Ya, saya terjadi sering perubahan. baca. Nah, gitu. Ibu ikut online Bible study ini sudah lama atau baru? Baru, soalnya saya enggak ini ya. Baru ketemu ya? Ini kalau ikut di YouTube-nya sudah agak lama. Oh, Cuma oke. yang ikut ini 2 kali. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi di YouTube kan bisa ikut tuh, Bu. Bisa, Nah, bisa. Ibu kalau ikut yang di YouTube ya urut gitu ya, Bu ya. Ya, Sama plus khotbah yang minggu. Itu kalau ya, rajin gitu ya, tekun gitu ya, nanti berapa tahun kemudian Ibu berubah total. ya, Terjadi saya perubahan merasa hebat itu. sudah berubah, sudah takut mau berbuat dosa, ya enggak Puji Tuhan. berani. Ya, Ya, berarti Tuhan sayang Ibu. Ibu harus jangan buat salah ya, Bu. ya. Ya. Oke. Makasih. Ibu di kota mana ya? Di Tulungagung, Jawa Oh, Timur. Tulungagung, ya ya. Ya. Kapan-kapan saya ke Tulungagung. Oh ya, ngabari Pak kalau ke Tulungagung. Ya. Saya Oke, Tuhan berkati ya Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Oke. Selanjutnya Bapak Pantas atau Ibu Eni silakan. Jadi kita kan sering dengar puji-pujian bahwa Ya. Yesus itu adalah anak Daud ya Pak. Ya, ya. Sementara kenapa seharusnya kan kenapa kan disebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Oh, oke, baik. Memang Pak Wiknya pernah menjelaskan ada bagannya bahwa Yesus itu adalah dalam silsilah itu bahwa Yesus itu anak Daud ya Pak. Ya. Boleh Bapak menjelaskan kepada kami mengenai lebih panjang lagi gitu Pak. Oke, baik. Ya, jelas. Berarti sudah jelas. Jadi begini, kalau kita bicara soal Tuhan Yesus yang mengosongkan diri, lalu lahir menjadi manusia, disamakan dalam segala hal dengan kita semua, maka kita bicara silsilah di dunia. Nah, makanya disebut anak Daud. Maksudnya bukan anaknya Daud langsung. Maksud anak Daud itu adalah keturunan Daud. Nah, tapi Yesus adalah anak Allah. Nah, itu tidak ditinjau dari silsilah manusia. Tapi ketika Bapa di surga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ disebut anak Allah. Jadi, makanya ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, di situ potretnya lengkap tuh. Ada suara dari surga. Itu suara Bapa. Inilah anakku yang dikukasihi kepadanya aku berkenan. Itu anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Yang lahir melalui manusia, melalui keturunan Daud, anak Daud. Gitu. Disebut anak manusia kenapa? Karena lahir sebagai manusia. Nah, pada waktu dibaptis itu kelihatan ada yang seperti bintang mati. Nah, itu Roh Kudus, gitu. Begitu Bu Eni? Ya Pak. Kenapa? Oh ya Pak, kenapa Tuhan Yesus nggak dikatakan sebagai anaknya Maria gitu loh Pak? Oh, ketika itu budaya ketika itu patriark Bu, yang disebut selalu yang laki-laki. Bahkan yang diseret itu, yang tertangkap basah berbuat zina kan perempuannya, laki-lakinya kemana? Gitu. Nah, Jadi korban ya Pak. iya. Tapi luar biasanya, meskipun patriark, silsilahnya itu nggak bisa dihilangkan tuh. Ternyata ada perempuan Kanaan, perempuan Moab. Oh, itulah kebenaran. Ya. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Wikyo. Oke, Tuhan berkati. Ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Meme silakan Bu. Bu Meme silakan. Shalom Pak Wilna, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, sebelum saya mengajukan pertanyaan saya, ada baiknya saya berterima kasih kepada Bapak
yang telah membagikan ilmu kebenaran firman Tuhan, dan juga waktu yang sudah Bapak luangkan untuk kami. Terima kasih ya Pak, dan juga kepada Puji Tuhan. Sister Rita. Terima kasih Sister Rita. Nah, kita kan Pak sudah mempelajari ini Ruth. Ruth ini adalah wanita yang sangat luar biasa Pak. Ya, Kasih kesetiaannya, perempuan Moab, dia telah menunjukkan kasih setianya kepada suaminya dan mertuanya serta bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya sebagai pemungut jelai di ladang Boas ya Pak ya. ya. Oke. Saya mau bertanya Pak, apakah Ruth ini sebagai nabi ya Pak? Sebagai apa? Seorang nabi ya? Oh, Ruth tidak dicatat sebagai seorang nabiah, tidak. Ruth hanya dicatat sebagai orang biasa ya. Gitu. Karena kan itu jauh beda dengan Deborah. Deborah kan Ya. jelas sekali dia. Deborah memang seorang nabiah, betul. Terus Pak, saya mau tanya, kenapa di Alkitab dia tidak mencatat ya kalau Ruth itu adalah menyembah Allah, Adalah apa? menyembah Tuhan? Oh, tidak dicatat di situ karena Ruth ini kan perempuan Moab. Nah, perempuan Moab ini bangsanya kan menyembah berhala-berhala, itu dewa-dewa. Jadi Ruth tidak dikatakan begitu, hanya dicatat di Alkitab, aku mau ikut, Allahmu menjadi Allahku. Nah, itu satu tanda bahwa Ruth mau ikut bercampur menjadi orang Israel di akhirnya. Jadi maksudnya Pak, itu Naomi adalah menyembah Allah lah ya Pak ya? Iya, karena kalau ia kawin dengan orang Israel pasti diajak menyembah Allah. Gitu. Ya, Pak. Luar biasa ini Ruth ya Pak, rela meninggalkan Iya. suami juga Iya, untuk keluarga mertuanya ya Pak ya. iya benar. Menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub pasti itu. Gitu. Ya, Terima kasih Pak, ini mindset saya sudah mulai. puji Itu Tuhan. semua karena Bapak, terima kasih Pak ya. Ya, puji Tuhan. Salam buat Pak William ya. Oh iya Pak, ya terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih, Pak, Tuhan berkati. ya Tuhan berkati. Iya, selanjutnya Ibu Herti. Silakan Bu. Ibu Herti, silakan. Ya Pak, malam Pak. Selamat malam. Apa yang saya mau tanyakan, apakah perkawinan levirat itu masih berlaku sampai sekarang di umat Yahudi Pak? Waduh, kalau zaman sekarang ya Bu, tidak semua orang Yahudi itu religius. Orang Israel itu dibagi 3 Bu. Satu yang sekuler. Sekuler sudah pasti tidak mengikuti, sudah pasti. Udah ke barat-baratan juga mungkin ya. Yang kedua yang masih kental dengan hukum Taurat. Ya. Nah, ini tidak 100% juga Levirat juga. Levirat itu tidak wajib kok. Kalau mau saja. Yang ketiga yang percaya Tuhan Yesus ya, yang ini pasti tidak. Gitu. Begitu, Bu. Ya baik Pak. Ya berhubungan dengan pernikahan levirat Pak. Sekarang ini banyak orang juga memakai Alkitab menutup selubung dia. Artinya mereka menganggap bahwa pernikahan levirat itu adalah suatu kewajiban bagi mereka untuk dapat menafkahi, menolong yang lain. Sehingga di luar sana banyak sekali yang melakukan pernikahan seperti begini. Lewat YouTube ini, apakah Bapak bisa memberikan pesan bagi orang-orang yang di luar sana yang melakukan hal seperti demikian? Baik. Sebenarnya kalau seseorang kawin levirat, ya nggak apa-apa, karena suaminya sudah mati kan. Tapi bukan poligami loh ya. Kalau Kristen tidak boleh poligami. Nah, tapi itu tidak wajib. Lah orang Israel saja boleh menolak kok zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan kekristenan. Kekristenan tidak berlaku hukum levirat. Kekristenan apa saja aku lakukan untuk Tuhan. Dan hanya satu orang istri. Gitu. Ya. Ya, baik Pak. Mohon maaf tanya lagi. Ya. Pak, ini Ruth dengan Naomi adalah hubungan daripada menantu dengan Mertua.
mertua yang sangat baik, Pak. Betul. Sedangkan sekarang ini banyak sekali yang terjadi menantu dan mertua itu saling sikut, malah ada mertua juga yang menjadi masalah dalam rumah tangga, itu yang terjadi. Bapak, saya sangat percaya bahwa lewat OBS ini banyak orang di luar sana itu yang ingin sekali untuk mendengar nasihat dari Bapak tentang hubungan antara menantu dan dengan mertua yang baik, yang seperti apa yang dilakukan oleh Ruth dan Naomi sekalipun ada masalah. Ya, jadi memang dalam kehidupan nyata sekarang, dari dulu sih, bukan hanya sekarang, selalu saja ribut menantu dengan mertuanya. Sampai hari ini banyak yang konseling juga begitu. Saya cuma berkata begini, nanti saya ingetin ya, kamu bisa nggak jadi Ruth? Nah, kalau mertuanya, ya namanya juga mertua sudah tua ya, yang harus minta maaf siapa? Kalau ada yang salah, ya yang muda mengalah lah ya. Masa menantu masih muda berani sama orang tua, kan itu salah itu. Meskipun mertuamu salah bicara, ya nggak apa-apa. Kamu yang lebih muda lebih mengalah, kan begitu. Masa mengaku percaya Tuhan, mengaku beriman, tapi sama mertuanya perang, seperti perang dunia. Jangan dong. Lihat sama Ruth aja kalah kau. Ruth ini zaman apa ini? Zaman dulu banget. Lebih hebat dari kau zaman sekarang yang kenal Tuhan Yesus. Ruth nggak kenal Tuhan Yesus. Kita bicaranya kenal Tuhan Yesus, tapi waduh kelakuannya. Coba aja cerita-cerita itu ditulis, nanti dibaca orang. Waduh, ini menantu kok berani sekali nih sama orang mertua. Gawat ini. Gitu. Gak jadi berkat. Ya. Siapapun yang mendengar ini, yang jadi menantu, udah bertobat ya. Mertuamu mungkin cerewet atau apa ya, tapi kamu lebih muda, harus mengalah. Alangkah indahnya kalau hidup ini saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan. Gitu. Ya baik, terima kasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Iya. Baik, selanjutnya Ibu Desnawari, silakan Bu. Bu Desnawari, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Shalom Pak. Shalom, ya. Maaf, udah kedengaran Pak Wiknyo? Sudah. Malam Pak Wiknyo. Malam. Iya Pak, ya ini tadi kan saya mendengarkan penjelasan Pak Wiknyo bahwa kalau suami meninggal atau anak laki-laki, istri tidak akan mendapatkan warisan ya Pak ya? Ya. Tidak akan nih. Tapi saya baca di Rut 4 ayat 9, di mana Boas katanya akan beli segala milik Kilion dan Mahlon, aku beli dari tangan Naomi. Nah, saya penasaran nih Pak, maksudnya dengan statement ini kan bahwa kalau membeli ya Pak ya, berarti apakah, kan katanya tadi membeli dari Naomi. Ya. Jadi apakah itu milik Naomi Pak? Apakah ini kontradiksi apa gimana gitu? Maaf ya Pak Wiknyo kalau saya salah. Oh, enggak, nanya kok salah, nanya enggak ada yang salah. Ya, tapi memang itu menimbulkan pertanyaan. Ini kan beli ya. Jadi ya, beli harusnya Naomi punya uang dong, kan gitu ya. Tapi dicatat di Alkitab bahwa para janda itu biasanya miskin karena nggak dapat warisan. Biasanya kalau ada kerabat yang ngotot gitu pasti kalah haknya. Nah, mungkin ini kerabat jauh yang sudah kaya. Boas kan sudah kaya. Jadi dia nggak ngotot minta gitu. Kalau direbut sih kalah Naomi. Karena itu haknya kerabat laki-laki. Gitu. Tapi hari ini sudah hampir tidak ada deh praktek-praktek itu. Udah enggak. Karena diatur oleh hukum sipil kan. Seorang istri pasti mewarisi seluruh punya suaminya, dan anak-anak juga mewarisi pasti. Ini cerita zaman dulu nih. Levirat. Ya. Begitu ya.
Baik, Pak. Oke. Oke. Makasih Pak Nah, Wigno. Tuhan berkati. Selanjutnya Ibu Susi, silakan Bu. Shalom, selamat malam Pak Wigno. Shalom, selamat malam. Teman-teman semua, ini saya dari dulu waktu baca kitab Rut itu ada yang saya penasaran Pak. Oh, apa itu? Ini loh, ketika Naomi sama Rut kembali itu loh Pak. Ya, Terus di sini kan kayaknya sih mereka Naomi ini buat rencana untuk Rut itu Pak. Jadi Ya. disuruh mandi, disuruh Ya. berpakaian Betul. bagus, terus supaya untuk menarik perhatian Boas gitu loh Pak. Terus di situ, ya. Terus? jadi ini salah nggak ya Pak bikin rencana? Oke, baik. Saya mengerti maksudnya. Iya. Nah, ini banyak orang mengira ini Ruth disuruh merayu Boas. Tapi ini bukan itu ceritanya. Oh, Makanya gitu. ini latar belakang tentang Alkitab ini diperlukan. Latar belakang budaya waktu itu. Yang dilakukan oleh Ruth adalah membuka selimut kakinya saja. Lalu ia tidur di samping kakinya itu. Kenapa? Itulah tradisi ketika itu yang menandakan bahwa Ruth ini minta perlindungan terhadap sang tuan ini. Mau nggak menebus aku, gitu. Itu lambangnya begitu. Makanya tidak terjadi apa-apa. Boas bilang ya udah tidur aja sampai pagi, tapi jangan ketahuan orang, nanti orang berpikir aneh-aneh kan gitu. Nah, Boas juga mengatakan Ruth ini wanita baik-baik. Jadi nggak mungkin melakukan hal-hal yang tidak Tuhan berkenan gitu. Oh, jadi maksudnya untuk perlindungan tadi itu ya Pak ya. Jadi itu lambang dari Ruth minta perlindungan dari Boas. Perlindungan itu adalah menjadi suami maksudnya. Oh, gitu. Jadi kata menebus di situ itu menebus bertanggung jawab sebagai pengganti suami gitu. Iya. Itu Bu. Ya. Iya. Terima kasih Pak Wigno. Ibu di kota mana ini? Di kota mana? Saya di Solo Pak. Oh, di Solo. Oh. Iya. Oke. Ya Bu, Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih Pak Wigno. Ayo, Oke. Selanjutnya Bapak Oto, silakan Pak. Pak Oto. Terakhir kali ya, Pak Oto ya. Oh iya, baik. Masih ada lagi? Selamat malam, salam Pak Wigno. Selamat malam, shalom. Kalau saya mengingat tadi pertanyaan pertama itu adalah Bethlehem suka disebut dengan kota roti, kemungkinan besar saya bisa mengatakan karena Yesus sendiri adalah dari sana, karena Yesus sendirilah roti kehidupan, dan barang siapa makan roti kehidupan dia tidak akan lapar lagi. Ya, betul. Itu menurut pandangan saya. Betul. Itu betul juga, Pak. Jadi ada banyak penjelasan. Salah satunya itu Yesus mengaku akulah roti yang turun dari surga. Amin. Akulah roti hidup. Kan gitu. Yes. Barang siapa makan daripadaku dia tidak pernah lapar lagi atau tidak pernah haus lagi. Amin. Nah, itu salah satu penjelasan boleh-boleh saja. Amin. Ya. Terus ada pertanyaan yang kedua. Suka sekali kalau saya menghadiri ada orang yang meninggal, itu sering sekali dikatakan itu bahasanya rumahnya sudah jadi di surga, dan katanya lagi beliau yang mati ini sudah ada di surga. Dan saya suka geleng-geleng kepala karena apa? Ini nggak sesuai dengan firman. Saya bilang tidak, dia baru sampai di Firdaus kalau dia benar. Ya. Dia tidak benar, dia tidak sampai di Firdaus juga. Jadi kalau dikatakan di surga, itu nihil sama sekali, tidak disebut di Alkitab. Tapi saya pernah bicara masalah itu, bilang kamu nggak tahu yang di sebelah Yesus pada saat hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Jadi Om Oto apa tahu Firdaus itu adalah surga? Tidak, Firdaus adalah tempat orang mati, tapi yang nanti akan diangkat pada saat Tuhan Yesus datang. Karena saya mempercayai ayat pengangkatan itu. Ya. Itu benar sekali Pak Oto. Pak Oto sudah benar. Cuma masalahnya Pak, banyak orang tidak memiliki pengertian seperti itu. Mereka belum ngerti Pak. Jadi mereka kalau ditanya surga apa juga bingung. Pasti jawabnya surga itu dunia roh kata mereka. Nah mereka nggak ngerti. Seseorang yang mengerti itu pasti gambar besarnya utuh Pak. Kapan kebangkitan, kapan ini dan seterusnya. Mereka nggak bisa itu merangkai itu.
Dan kebiasaan hari ini kan setiap orang mati dia sudah di surga gitu. Padahal hidupnya jahat. Jahat kok di surga. Kan gitu. Nah, gitu. Jadi ya kita maksudnya ngerti lah. Oh, mereka belum mengerti gitu. Gitu aja, Pak. Ya. Terima kasih Pak Wigno. Tuhan berkati. Sugeng Dalu. Tuhan berkati, Sugeng Dalu. Masih ada 2 yang sudah tadi sudah bertanya, Pak. Mau bertanya lagi gimana, Pak? Ya, boleh deh malam ini. Oke. Oke, silakan. Ibu Maria, silakan, Bu. Langsung saja dengan pertanyaannya biar cepat. Iya, Pak mau nanya lagi. Saya kan setelah mengambil kotak kecil bersinar itu, saya terus pernah mendoakan orang-orang sakit. Pertamanya dulu anak saya yang sakit. Terus waktu itu saya berdoa, karena anak saya waktu itu di luar kota. Terus saya doakan dari Tulungagung, dia di Banyuwangi. Ya. Terus anak saya kan sembuh. Terus akhirnya saya kan selalu ingin mendoakan orang sakit, ya ada yang langsung disembuhkan, ada yang harus berkali-kali saya bawa dalam doa. Ya. Itu terus ada lagi gini, sekarang ini kok Tuhan Yesus itu kok lama ya nggak pernah bicara dengan saya lagi, apa mungkin saya ada kurang berkenan gitu ya? Gini Bu, jadi bukan karena kurang berkenan, justru Tuhan Yesus datang pertama itu ingin mengajak Ibu, ayo yang benar, kamu mau kupakai misalnya begitu. Tapi kalau sudah tidak tampil lagi, Ibu harus mengerti. Kan Tuhan berkata begini, berbagailah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Artinya tidak datang lagi pun Ibu sudah harus dewasa. Harus dewasa. Itu intinya. Harus belajar Alkitab, harus dewasa. Gitu. Itu intinya. Saya juga mau bersaksi ya Pak ya. Anak saya itu bisa sembuh total itu dengan puasa Nabi Daniel. Maksudnya bagaimana? Gini, kan di Alkitab ada ya, Nabi Daniel itu puasanya kan makan veggie. Oh, maksudnya puasa. Tadi saya dengarnya kuasa, Bu. Puasa. Oh, kalau puasa Daniel saya percaya, Bu. Itu memang benar. Iya. Jadi dia bisa sembuh total ya. Jadi diet yang benar bisa menyembuhkan, itu benar. Ya. Ya. Oke. Ya. Tuhan berkati. Kita sudah selesaikan kitab Rut yang terdiri dari 4 pasal. Tapi sudah selesai. Jadi Rabu depan kita akan lanjutkan dengan hakim yang terakhir, Samuel, lahirnya Samuel. Oke, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau dari kitab ke kitab kami mendapatkan hikmat yang luar biasa. Biarlah setiap yang mendengar firman-Mu ini diubahkan, ditegur, diperingatkan agar kami semua benar-benar jadi anak Allah. Mohon berkati channel gereja-Mu ini Tuhan. Berkati program online Bible Study ini. Sehingga makin hari makin banyak yang mengikuti agar firman kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Berkati tangan-tangan yang mendukung, juga berkati kami semua. Berkati seluruh pekerjaan ini Tuhan, karena ini milik-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.